Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, jika baik semua. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, silakan bagi ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih Diana. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Bagus, jika masuk semua. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Ibu. Oke, jika kalian masih ingat, coba jelaskan materi minggu lalu. Materi minggu lalu adalah mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya, Bu. Baik, bagus sekali jawabannya Pipit. Dari materi minggu lalu masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Secara garis besar, hewan yang telah terbagi menjadi beberapa filum tersebut akan hidup berdampingan dan saling ketergantungan. Hewan-hewan tersebut akan mendiami suatu tempat yang disebut dengan ekosistem. Untuk lebih memahami materi ekosistem ini, Ibu akan menjelaskan model pembelajaran yang akan kita gunakan, yakni model pembelajaran STAD atau Student Active Division, di mana model ini merupakan suatu model pembelajaran yang pembelajaran berangkat dari pembelajaran yang bersifat teacher center menuju ke pembelajaran student center. Pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan anggota tiap kelompok terdiri dari 5 sampai 5 orang siswa. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran hari ini ada kuis yang akan kalian lakukan di akhir pembelajaran. Oke anak-anak, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini sedikit berbeda dengan tujuan pembelajaran pada umumnya. Karena tujuan pembelajaran hari ini dilaksanakan di rumah masing-masing karena kita terhalang oleh pandemi COVID-19 ini. Untuk tujuan yang pertama yakni mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem lingkungan rumah dan sekitar melalui kegiatan pengamatan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis tipe interaksi yang terjadi antara komponen penyusun ekosistem melalui kegiatan pengamatan dengan baik dan benar. Menjelaskan interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem dengan membuat jaring-jaring makanan dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, mengaitkan interaksi antar komponen penyusun ekosistem dalam daur biogeokimia dengan baik dan benar. Materi ekosistem ini sangat penting untuk dipelajari karena kalian bisa tahu lebih rinci tentang proses makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya serta bisa lebih mengenal tentang keadaan lingkungan sekitar kalian. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menuliskan peta konsep dan ada pun gambar yang dibuat dari banner mengenai ekosistem, dan untuk kalian silakan menyimak penjelasan yang Ibu sampaikan dan catat poin-poin penting menurut kalian. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi ekosistem. Ekosistem sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni ada komponen. Kemudian yang kedua itu ada interaksi antar komponen. Kemudian yang ketiga, aliran energi. Dan yang keempat itu ada daur biogeokimia. Nah anak-anak, dari keempat komponen ekosistem ini, yang pertama yaitu ada komponen. Komponen itu terdiri menjadi 2, yakni komponen biotik dan juga komponen abiotik.
Kemudian yang kedua adalah interaksi antar komponen. Interaksi antar komponen itu dibagi lagi menjadi 4, yakni interaksi antar organisme, kemudian interaksi antar populasi, dan yang ketiga interaksi antar komunitas, dan yang keempat adalah interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian aliran energi. Aliran energi itu dibagi lagi menjadi 2, yakni rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian ada piramida ekologi, dan yang terakhir ini daur biogeokimia. Daur biogeokimia itu dibagi menjadi ada daur nitrogen, kemudian daur sulfur, kemudian daur fosfor, dan yang terakhir ada daur air atau hidrologi. Baik anak-anak, di sini ada interaksi antar komponen. Interaksi antar komponen ini tadi sudah dijelaskan terbagi menjadi 4. Interaksi yang pertama yakni interaksi antar organisme. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup lainnya. Interaksi yang kedua yakni interaksi antar populasi terdiri dari alelopati dan kompetisi. Kemudian interaksi yang ketiga adalah interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas ini cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tapi juga aliran energi dan makanan. Kemudian yang keempat, yakni interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Dengan penjelasan Ibu tadi mengenai ekosistem dan konsep, ada lagi penjelasan yang lebih rinci mengenai ekosistem menggunakan banner. Baik anak-anak, di sini ada gambar ekosistem. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, baik. Di sini ada ekosistem. Ekosistem sendiri adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, ekosistem ini gambar ini ada ekosistem kompleks di mana ada cahaya, kemudian ada udara, ada produsen, ada konsumen, ada air, kemudian ada pengurai. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari ekosistem. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjutkan. Ibu, Pipit dari tadi mengganggu saya. Tidak, Bu. Rika ya duluan. Ayo anak-anak, tidak boleh saling mengganggu ya. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Yang pertama, kelompok 1 terdiri dari Mutiara, Novi, Lupita, Tika. Kemudian kelompok 2 ada Diana, Pipit, Rika, Angga. Baik, di sini Ibu sudah mengirim LKPD komponen ekosistem pada grup WA, di mana LKPD ini akan dikerjakan secara kelompok yang telah dibentuk tadi. Setelah pengamatan nanti akan dilakukan presentasi pada masing-masing perwakilan kelompok. Apa bisa dimengerti? Mengerti, Bu? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Bagus jika kalian mengerti, dan silakan melakukan pengamatan sesuai dengan LKPD tersebut. Baik, Baik, Bu. Baik anak-anak, ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Bagus, kerjakan dengan teliti ya. Baik, Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu untuk pengamatan telah berakhir. Silakan perwakilan kelompok untuk presentasi. Baik, Baik, Bu. Bu. Bu, kelompok 2 sudah selesai, Bu. Kelompok 1 juga sudah, Bu. Oke, karena yang paling semangat adalah kelompok 2, maka kelompok 2 maju ke depan. Silakan perwakilan kelompok 2. Baik, Bu. Baik, hasil dari pengamatan yang telah kelompok kami lakukan adalah pada pengamatan lapangan komponen abiotik ada matahari, udara, tanah, dan bebatuan kecil. Dan untuk biotiknya ada cacing, bekicot, belalang, dan rumput. Terima kasih. Oke, bagus sekali Diana. Kemudian kelompok 1 silakan Mutiara. Baik, Bu. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan kami pada ekosistem kolam, yakni komponen abiotik. Terdiri dari air, udara, matahari, kemudian untuk biotiknya ada ikan, tumbuhan, dan lumut, Bu. Bagus sekali kelompok 1. Wah, pengamatan dan presentasi yang kalian lakukan sangat baik dan ini membuktikan bahwasannya kalian sudah mulai paham mengenai materi ekosistem.
Nah, anak-anak tadi kalian sudah melakukan sebuah pengamatan, yakni pengamatan lapangan dan kemudian pengamatan dari air kolam. Pengamatan lapangan yang kalian lakukan tadi, adapun komponen-komponen di dalamnya, yakni ada angin, kemudian ada tanah, ada matahari, kemudian ada rerumputan, kemudian ada kicot, ada dan segala macam yang ada di komponen ini. Kemudian komponen selanjutnya yakni ada di ekosistem air, di mana ekosistem ini terdiri dari energi dari cahaya matahari. Kemudian di sini ada ikan, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada lumpur, ada air, kemudian ada pemurai di sini. Bagaimana anak-anak? Apa ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Iya, silakan. Begini, Bu, tadi saat pengamatan kelompok, saya tidak menemukan pengurai di dalam pengamatan kolam yang kelompok saya amati. Apakah itu masih termasuk ekosistem, Bu? Ya, itu masih termasuk ke dalam ekosistem karena masih ada produsen, yakni rumput, ikan, dan adapun energi dari cahaya matahari, air, dan angin. Hanya saja ekosistem tersebut masih belum lengkap. Baik anak-anak, setelah kalian mengerti mengenai pengamatan ekosistem tersebut, di sini Ibu akan memberikan sebuah evaluasi berupa kuis yang dikerjakan secara individu. Kemudian, jika telah selesai, maka akan dilaksanakan perhitungan skor untuk mengetahui kemampuan kalian. Silakan keluarkan kertas dan pensil kalian, kita akan memulai kuisnya. Untuk yang pertama, di suatu padang rumput terdapat sekumpulan sapi, rumput, pohon jambu, semut, dan seorang penggembala. Sekumpulan sapi di padang rumput tersebut merupakan. Kemudian yang kedua, dalam ekosistem kolam terdapat 1. Hewan karnivora, 2. Bakteri pemurai, 3. Plankton, 4. Zat organik, 5. Herbivora. Susunan rantai makanan yang benar dari komponen ekosistem tersebut. Dan yang ketiga, perhatikan pertanyaan berikut. Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida, kadar terbesar penimbunan zat pencemaran akan ditentukan pada konsumen terakhir. Menurut pendapat Anda mengenai pertanyaan ini adalah, baik anak-anak, waktu kuis telah selesai, silakan kumpulkan berdasarkan kelompok, kemudian kirimkan kepada Ibu melalui WA Group. Jeda. Jika sudah, di sini Ibu akan menghitung skor kalian. Oke, untuk perhitungan skor telah selesai dan saatnya kita menentukan pemenang dari kuis yang Ibu berikan. Dilihat dari skor yang didapatkan, maka pemenangnya adalah kelompok 2 karena mendapat skor tertinggi untuk setiap anak, yakni untuk Diana 88, Pipit 90, Rika 86, Angga 85. Selamat bagi kelompok. Sama-sama, bagi kelompok lain yang belum menang bisa belajar lebih giat lagi untuk bisa seperti kelompok 2. Dan jangan berkecil hati karena masih banyak kesempatan untuk kalian menang. Baik, Bu. Untuk LKPD dan lembar kuis tadi sudah dikirimkan melalui WA Group. Baik, Bu. Untuk LKPD silakan kirimkan ke grup WA ya. Baik, Bu. Nah, tidak terasa pembelajaran hari ini telah berakhir. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu ingin tahu kesimpulan apa yang kalian dapat ambil dari pembelajaran kali ini atau mengenai materi ekosistem ini. Saya, Bu. Ya, Rika. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini adalah ekosistem terbagi menjadi 2, yakni ekosistem biotik dan abiotik. Di mana ekosistem biotik adalah ekosistem hidup seperti binatang, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan untuk abiotik sendiri adalah ekosistem tak hidup seperti matahari, angin, tanah, dan air. Saya, Bu. Iya, Pipit. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran mengenai ekosistem ini adalah saya dapat tahu bagaimana ekosistem yang ada di sekitar saya seperti ekosistem kolam, ekosistem lapangan, dan lain. Juga saya dapat mengetahui apa saja yang ada pada ekosistem tersebut, Bu.
Bagus sekali Rika dan Pipit. Nah, apa yang disimpulkan oleh teman kalian tadi benar. Ekosistem ini sangat penting sekali bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Karena dalam ekosistem terdapat beberapa interaksi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi, kalian sebagai manusia yang paham mengenai ekosistem, hendaknya kita menjaga kelestarian ekosistem agar kehidupan di makhluk hidup seimbang. Baiklah, karena waktu sudah habis, Ibu akan menyampaikan tugas rumah untuk kalian, yakni membuat mind mapping interaksi antar komponen ekosistem yang berupa jaring-jaring makanan menggunakan web bubble push dan dikirim lewat WA ke Ibu dengan format gambar, sertakan nama dan nomor absen. Baiklah, sampai jumpa minggu depan dengan pembelajaran masih ekosistem dengan topik aliran energi atau jaring-jaring makanan dan daur biogeokimia. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pertemuan hari ini. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.